Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Triana dengan NIM 2220734 dari kelas A Prodi Tradus Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang teori belajar sosial dan saya akan memberikan contoh penerapan pembelajaran dari teori tersebut. Teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Apa sih teori belajar sosial itu? Pengertian teori belajar sosial. Teori belajar sosial merupakan perluasan dari teori belajar behavioristik yang fokus pada bagaimana lingkungan dan penguatan mempengaruhi perilaku seseorang. Sementara, teori belajar sosial menyatakan bahwa seseorang bisa mempelajari perilaku melalui pengamatan. Teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Teori belajar sosial sering disebut sebagai jembatan antara teori belajar behavioristik dan kognitif karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Dalam teori ini, Bandura menekankan pentingnya mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap, atau reaksi emosional orang lain dalam proses belajar. Ada dua hal yang ditambahkan dalam teori ini, diantaranya 1. Proses pengendalian pengetahuan terjadi antara rangsangan dan tanggapan. 2. Perilaku dipelajari dari lingkungan melalui proses pengamatan. Menurut Bandura, lingkungan memang membentuk perilaku seseorang dan sebaliknya, perilaku membentuk lingkungan. Dengan kata lain, ada proses di mana dunia dan perilaku seseorang saling mempengaruhi. Bandura juga melihat bahwa kepribadian seseorang merupakan hasil dari interaksi antara tiga hal, yaitu lingkungan, perilaku, proses, dan psikologi seseorang. Albert Bandura merupakan seorang psikologi asal Kanada. Dia menyatakan bahwa manusia memperoleh suatu perilaku melalui hasil peniruan atau imitation dari penyajian oleh sebuah contoh perilaku atau modeling. Bandura meyakini bahwa sebagian besar manusia belajar melakukan proses pengamatan yang dilakukan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Jadi, perilaku mereka tidak hanya dibentuk atas reaksi stimulus atau rangsangan, tapi juga akibat adanya interaksi antara lingkungan dengan pengetahuan kognitif individu itu sendiri. Ciri-ciri teori belajar sosial. 1. Fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. 2. Tingkah laku model atau contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. 3. Siswa bisa meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. 4. Siswa memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif. 5. Proses pembelajaran meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan respon rangsangan positif. Proses penerapan teori belajar sosial. 1. Perhatian. Sejauh mana siswa memperhatikan perilaku? Sebelum meniru orang lain, siswa harus memberikan perhatian ke orang yang akan diamati. 2. Representasi. Seberapa baik siswa mengingat perilaku. Meskipun sudah memperhatikan perilaku seseorang, proses pembelajaran tidak akan berjalan ketika siswa tidak mengingat perilaku tersebut. 3. Peniruan tingkah laku. Kemampuan untuk menghasilkan ulang perilaku. Di tahap ini, siswa harus memiliki kemampuan untuk mengulang perilaku yang diamatinya. Jadi, setelah memperhatikan dan menyimpan informasi, sekarang waktunya siswa untuk melakukan perilaku tersebut. 4. Motivasi, keinginan untuk meniru perilaku.
Belajar melalui proses pengamatan menjadi efektif ketika siswa mempunyai motivasi untuk meniru perilaku tersebut. Motivasi di sini menjadi penggerak siswa untuk terus melakukan sesuatu. Teori belajar sosial juga memunculkan pertanyaan bagi siswa, membuat mereka merefleksikan diri dan kita bisa melakukan penilaian yang sesungguhnya dari kemampuan yang dimiliki siswa. Proses peniruan teori belajar sosial. 1. Proses peniruan secara langsung. 2. Proses peniruan tidak langsung. 3. Proses peniruan gabungan boleh secara tidak langsung dan langsung. 4. Proses peniruan sesaat. 5. Proses peniruan berkelanjutan. Berikut adalah contoh penerapan teori belajar sosial.